Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqyasul ummati zikral maut wa sadustidadallah. Sadaqallahul azim. Wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup itu adalah ibadah. Selama kita hidup bagi hamba Allah yang beriman, jadikan potensi untuk ibadah. Ibadah selama memenuhi 3 persyaratan. Niatnya karena Allah, caranya sesuai aturan Allah, dan tujuannya mencari ridha Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Salat, puasa, zakat, haji itu adalah ibadah. Tetapi dari bangun tidur sampai tidur itu kembali, jadikan bernilai ibadah apapun yang kita lakukan. Selama niat, cara, tujuannya mencari ridha Allah adalah ibadah. Bekerja, belajar, berumah tangga, berekonomi, berpolitik, berbudaya, aktivitas selama kita hidup 24 jam dalam sehari, jadikan bernilai ibadah. Akhirnya hidup ini bisa berharga. Yang kedua, hidup itu adalah ujian. Selama kita hidup, selama itu kita diuji oleh Allah. Ujian perintah Allah. Allah memerintahkan kita. Serangkaian perintah-perintah Allah adalah ujian, lulus atau tidaknya. Kita laksanakan ikhlas atau istiqomah, atau belum kita melaksanakan dengan ikhlas atau istiqomah. Ujian larangan Allah. Semua larangan Allah adalah ujian. Kita lihat siapakah nabi yang lulus dari perintah Allah di antaranya. Bagaimana Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Ujian yang sangat amat berat, tetapi keduanya lulus dari ujian perintah Allah. Ujian larangan Allah ketika Nabi Yusuf diuji, digoda oleh wanita permaisuri, raja, cantik, kaya. Beliau punya jabatan, berduaan digoda Yusuf alaihissalam. Lulus dari ujian larangan Allah karena takutnya Nabi Yusuf dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mengalahkan keinginan nafsunya. Ujian dari larangan-larangan Allah. Semua larangan Allah
maksiat, dosa, haram adalah larangan Allah, luluskah atau tidak? Terlihat dari apa kita mampu mengendalikan nafsu yang ada dalam diri kita. Nafsu dikendalikan oleh iman atau iman dikendalikan oleh nafsu. Kalau nafsu dikendalikan oleh iman, maka kita lulus dari ujian larangan Allah. Hidup ini adalah ujian berupa masalah. Setiap kita menghadapi masalah hidup, kaya, miskin, senang, susah, sehat, sakit adalah ujian. Bagaimana kita menyikapinya ketika musibah, ujian, sabar atau tidak? Ketika nikmat, ujian, bersyukur atau tidak? Ajaban li amril mu'min, ajaib bagi orang yang beriman, kata Rasulullah. Apapun yang dialaminya baik, musibah, nikmat itu baik buat orang beriman. Dengan musibah dia sabar, dengan nikmat dia bersyukur. Sabar syukur digilirkan bagi hamba Allah yang beriman. Ujian dari masalah-masalah hidup, karena masalah itu adalah masa kita mengenal Allah, semakin kenal dengan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, hidup itu adalah sementara. Dunia ini sangat singkat, sementara. Orang yang cerdas adalah orang yang menghadapi hidup ini sementara, karena dia tahu persis nanti hidup panjang tanpa akhir di akhirat kelak. Aqyasul ummati zikral maut wa asadu isti'dadan lah. Hamba Allah yang paling cerdas di kalangan umatku adalah hamba Allah yang paling banyak ingat mati, lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Orang yang beriman orientasinya akhirat. Dunia ini sementara. Dunia tempat kita ibadah, tempat ujian. Karena itulah hadapi dunia dengan kita menghadapinya untuk bekal nanti menuju hidup kekal abadi di akhirat. Ilustrasi dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu ada seorang atau beberapa orang menyelam dan ketika itu diberikan, siapa yang bisa menemukan intan berlian, maka dia akan lulus daripada penyelaman itu. Lalu akhirnya berlomba-lombalah penyelam itu ke lautan mencari intan berlian permata mutiara. Sulit sekali untuk mendapatkannya. Begitu luar biasa perjuangannya. Di sana sini indah melihat di lautan ikan, karang dan sebagainya. Begitu berat. Tetapi ketika menghadapinya, orang-orang yang sabar menghadapinya, akhirnya dia mendapatkan intan berlian. Karena dia ingin sesuatu yang bernilai. Dan itulah akhirat. Akhirat itu kekal abadi selama-lamanya. Sedangkan dunia ini tempat singgah. Orang yang beriman tidak berkeluh kesah dengan dunia, karena dia tahu sudah dijamin oleh Allah. Yang belum dijamin adalah hidup kita nanti di akhirat. Hidup di dunia ini adalah sementara. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid An-Nur rahimakumullah. Inilah hakikat hidup. Hidup ibadah, hidup ujian, hidup sementara. Karena itu hakikat itu harus punya pedoman hidup agar hidup ini terarah, yaitu Quran dan Sunnah. Taraktu fikum malam tarai. Tak aku tinggalkan kedua hal yang kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Pedoman inilah yang menunjuki kita agar kita selamat, agar kita bahagia kekal nanti abadi di akhirat. Jangan sampai terjebak oleh keenakan sesaat dunia ini, tapi sementara kita akan melarat selama-lamanya di akhirat. Kemudian bagaimana caranya? Kita harus tahu, yaitu dengan cara apa yang dicontohkan, contoh hidup kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu teladan yang terbaik. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, teladan bagi kita agar kita hidup selamat di akhirat. Contohlah Rasulullah, cara beliau berumah tangga, berekonomi, berbudaya, berpolitik, bermasyarakat, ketika sebagai seorang pribadi, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pemimpin, seorang guru, seorang murid, seorang suami, mertua, ayah, panglima perang. Beliau adalah teladan yang terbaik, multi teladan. Teladan hidup kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita tahu pedoman hidup, teladan hidup, kita pun harus tahu musuh hidup. Musuh hidup kita adalah syaitan. Wa may ya'su an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fawlahu qarin. Siapa orang yang lupa kepada Allah, maka setan menjadi teman dekatnya. Padahal kita tahu setan itu musuh yang nyata. Setan menggoda kita bukan setahun sekali, sebulan sekali, bukan seminggu sekali, bukan sehari sekali, tapi setiap helaan napas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Menggoda, menjerumuskan kita agar kita sengsara dunia dan akhirat selama-lamanya di akhirat nanti. Karena itu kita harus tahu musuh kita, musuh hidup kita, setan. Jangan terjebak oleh tipu daya setan yang terkutuk. Kemudian setelah kita mengetahui musuh setan, teman hidup. Teman hidup kita siapa? Hamba-hamba Allah yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Kita dipersaudarakan iman. Sederhana ketika kita berteman dengan tukang minyak wangi misalnya, kita pun terbawa harum wangi. Tapi ketika kita berteman dengan tukang ikan asin, bau ikan asin. Kulit kambing berteman dengan Al-Quran, menjadi sampul Quran, dimuliakan, dicium orang, dipakai dengan tangan kanan, dengan berwudu dulu, menjadi mulia kulit kambing. Tetapi ketika kulit kambing bergaul dengan kayu menjadi beduk, kasihan kulit kambing, dipukul setiap sholat malam takbiran. Begitulah analoginya. Kalau sahabat kita orang yang beriman, ahli masjid, ahli sedekah, ahli zikir, ahli tahajud, maka kita akan mempengaruhi kehidupan kita, suami, istri kita, keluarga kita, guru kita, orang-orang yang soleh, orang-orang baik, orang yang ikhlas. Maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang baik, yang soleh, yang ikhlas. Tapi ketika kita bergaul, na'udzubillah, kepada orang-orang yang rusak, itu pun akan terpengaruh menjadi orang yang rusak. Karena itulah, carilah teman hidup yang bisa menyelamatkan hidup kita dunia dan akhirat. Inilah di antara hakikat hidup. Hidup itu ibadah, hidup itu ujian, hidup itu sementara. Pedoman hidup Quran dan Sunnah, contoh teladan hidup Rasulullah, musuh hidup setan, teman hidup orang yang beriman. Dengan mengetahui hakikat hidup, menjadi hidup ini berarti dunia dan akhirat. Sebagaimana doa yang kita panjatkan, yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Baqarah 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, karuniakan kepada kami kebahagiaan, kesenangan, kemanfaatan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat, itulah tujuan hidup kita, ingin meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga khutbah singkat ini memberikan mahkamah kesadaran bagi kita untuk mengetahui pentingnya hakikat hidup, agar hidup ini menjadi lebih berarti dan bermakna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innas samil alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi akhyar. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah mastata'tum wa sari'u ila rabbil alamin wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amran bi amrin pada habihi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi. Faqala ta'ala wa asaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa anhum anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali tabi'in wa man tabi'i ihsanin ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, kami bermohon bersimpuh di Jumat bulan Muharram ini ya Allah. Begitu banyaknya karunia yang Kau limpahkan kepada kami ya Allah, seringkali jadi sia-sia di tangan kami. Kebaikan-Mu ya Allah turun setiap saat, sementara keluhan kami naik di hampir setiap waktu. Ya Allah ya Rabb, jika dalam perjalanan hidup kami yang sesaat di dunia ini lebih banyak lalai kami dari zikir kami, lebih banyak maksiat kami dari taat kami, lebih banyak keluhan kami dari syukur kami bersimpuh di hari ini ya Allah, di hari istimewa Jumat bulan Muharram ini ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus, yang apabila kami berpijak di atasnya tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Ya Allah ya Rabb, bimbing kami menjadi hamba-hamba-Mu yang selalu berzikir kepada-Mu ya Allah. Bimbing kami ya Allah, hamba-hamba-Mu yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu. Bimbing kami ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang bisa mempersembahkan ibadah terbaik hanya mencari ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan setiap gerak napas, detuk detak jantung kehidupan kami ini yang sesaat ini dijadikan bernilai ibadah ya Allah. Luluskan kami dari ujian-ujian hidup yang kami alami di dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kami kemudahan ya Allah dalam setiap urusan dunia akhirat kami ya Allah. Selamatkanlah saudara-saudara kami yang terzolimi di Gaza, di Palestina ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, selamatkan saudara-saudara kami yang tertimpa musibah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah esok kami lebih baik daripada hari ini. Bahagiakan kami semua dengan ridha-Mu dan surga-Mu. Ya Allah, lindungi kami ya Allah dari murka-Mu dan neraka-Mu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itizil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'zukum la'allakum tadhakkarun. Fazkuruni yazkurkum wa yastajib lakum wa la yazikrullaha akbar. Aqimus shalah. Astaghfirullah li wa lakum.